Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mita Hairani, mahasiswa semester 1, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Yang saya hormati Ibu Zilfa Ahmad Baktayan, SPD MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan juga teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan. Kedua kalinya, salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu dengan tegaknya agama Islam di muka bumi ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato tentang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian Maulid Nabi kepada teman-teman sekalian. Maulid Nabi dalam bahasa Arab berasal dari kata walada yang berarti lahir. Yang melahirkan disebut walidah, sedangkan yang dilahirkan disebut maulud, dan sang ayah dari bayi itu disebut walid. Pada kata maulid tercakup pengertian terjadinya waktu kelahiran. Momentum peringatan Maulid Nabi ini bisa dijadikan sebagai ajang untuk bersilaturahmi. Namun, selain itu, kita juga bisa menjadikan Maulid Nabi ini sebagai ajang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mengutus suri tauladan bagi kita semuanya. Menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teladan telah tertuang dalam ayat suci Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Maka pada momentum yang amat berharga ini, saya tidak henti-hentinya untuk mengingatkan untuk selalu bersalawat Nabi dan juga meneladani keagungan akhlaknya. Oleh sebab itulah, kata maulid dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hari kelahiran. Disinilah kemudian kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, peringatan Maulid Nabi yang biasanya diselenggarakan secara meluas di seluruh tanah air kita hendaknya tidak sekedar merupakan kegiatan upacara yang bersifat lahiriah saja. Akan tetapi, kita lebih dari itu hendaknya agar benar-benar merupakan kesepakatan yang baik untuk merenungkan kembali dan meresapi secara mendalam arti dan makna dari lahirnya seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi dan Rasul terakhir yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.
Pada hakikatnya, mempercayai kebenaran wahyu yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti suri teladan yang telah diberikan olehnya adalah merupakan inti daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini Allah telah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, Allah menegaskan lagi dengan firman-Nya di surah Ali Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan memperhatikan arti dan makna ayat-ayat di atas, maka jelaslah bahwa peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga merupakan kesempatan untuk wawasan diri, sampai di mana kesanggupan kita dalam mengikuti bimbingan dan suri teladan yang telah diberikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama dalam rangka memetik suri teladan yang telah dicontohkan di kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kehidupan berbangsa sebagai bangsa yang kini sedang membangun untuk menciptakan suatu hari di masa depan yang lebih baik, banyak suri tauladan yang kita petik dari perjalanan hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sejak masih muda maupun setelah diangkat sebagai nabi, yaitu antara lain tauladan tentang gaya hidup sehari-hari. Kebahagiaan dari kenikmatan hidup yang dirasakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah terletak pada kelezatan dan kemegahan hidup lahiriah, melainkan kebahagiaan serta kenikmatan yang ditemukan dalam kesederhanaan. Tuntutan hidup yang sederhana yang didukung oleh kepribadian yang teguh, budi pekerti yang luhur, serta tingkah laku yang penuh kasih sayang dan lemah lembut merupakan mahkota keindahan yang menghiasi kehidupan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memperingatkan berbagai riwayat kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan bagaimana gaya hidup dan pergaulan beliau dengan orang-orang yang di sekitarnya, maka kesemuanya mencerminkan tingkah laku, kesopanan, dan kesederhanaan hidup. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.